Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan imbuhan sisipan atau infix. Kelompok kami beranggotakan Wijuli Angelina, saya sendiri Fatihah Naula, dan Isaiyah Dara. Selanjutnya, apa itu infix? Infix merupakan afiks yang disisipkan di tengah kata dasar. Infix umumnya mengubah bentuk kata menjadi lebih kompleks, tetapi tidak mengubah makna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan bentuk klasifikasi infix. Proses penambahan infix tidak serta-merta disisipkan pada sembarang posisi, akan tetapi terdapat beberapa posisi tertentu yang memungkinkan disisipi oleh infix. Contohnya pada tabel berikut, yakni bentuk dasar pertama yaitu dari kata kerlit, lalu diberikan proses afiksasi berupa penambahan kemudian mendapatkan hasil menjadi kata baru yakni kemerlip. Lalu ada bentuk dasar dari kata sidik, diberikan proses afiksasi penambahan kata L, penambahan imbuhan L, kemudian mendapatkan hasil kata baru yakni selidik. Dan yang terakhir ada bentuk dasar dari kata sabut, mendapatkan imbuhan kata proses afiksasi R atau dan mendapatkan hasil menjadi kata serabut. Selanjutnya, slide selanjutnya yakni analisis infix berdasarkan letaknya. Jadi pada tabel sebelumnya yaitu merupakan penambahan infix berdasarkan letaknya. Nah, diketahui bahwa sebagian besar letak infix berada pada silabel pertama, pada suku kata pertama, atau dapat dikatakan terletak pada konsonan pertama pada suku kata pertama. Nah, pada kaitannya dengan analisis infix berdasarkan letaknya, seperti pada kata kemerlip yang berawal dari kata dasar kelip, kemudian mendapatkan infix atau imbuhan yang disisipkan setelah konsonan pertama pada suku kata pertama sehingga terbentuk kata kemerlip. Nah, hal ini juga berlaku pada kata selidik yang masing-masing kata tersebut terbentuk dari proses afiksasi penyisipan infix L. Dan kemudian kata serabut yang mendapatkan sisipan R pada suku pertama setelah bunyi konsonan pertama. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yakni analisis kombinasi infix dengan afiks lain. Yakni analisis kedua setelah gabungan infix berdasarkan letaknya. Analisis kedua ini seperti contoh tabel berikut, yakni bentuk kata atau bentuk dasar dari kata sambung yang mendapatkan proses afiksasi dari imbuhan in dan juga mendapatkan afiks lain yakni berke-an yang hasilnya menjadi kata berkesinambungan. Kemudian contoh kedua yakni bentuk dasar dari kata kupas yang mendapatkan infix L atau O, lalu juga mendapatkan afiks lain yakni menasal dari M atau me. Kemudian hasilnya yakni menjadi kata baru mengelupas. Lalu yang tiga, bentuk dasar dari kata panjat mendapatkan infix R atau R, lalu juga mendapatkan afiks lain yakni ter atau ter. Lalu hasilnya menjadi terperanjat. Nah, dapat diketahui bahwa pembentukan kata yang melibatkan infix terdapat beberapa kemungkinan afiks lain untuk bergabung membentuk kata. Seperti pada kata berkesinambungan yang terbentuk dari bentuk dasar sambung, kemudian mendapat infix in, menjadi sinambung, dan mendapatkan kembali kombinasi afiks yakni berkean. Infix tidak hanya memiliki kemungkinan untuk berikatan dengan kombinasi afiks, akan tetapi
Memiliki kemungkinan pula untuk berdampingan dengan afiks lainnya, seperti prefiks "mas" dan "ter" pada contoh kata mengelupas dan kata terperanjat. Kata mengelupas terbentuk dari bentuk dasar kupas yang mendapatkan infiks "l" sehingga menjadi kelupas. Kemudian mendapatkan prefiks "nan" sehingga menjadi mengelupas. Begitupun seterusnya seperti pada kata terperanjat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah analisis infiks pada proses reduplikasi. Seperti pada contoh tabel berikut, yakni bentuk dasar kata tali mendapatkan proses afiksasi dengan infiks "up", kemudian terjadi hasil dari reduplikasi dari kata tali menjadi tali temali. Lalu bentuk dasar dari kata jari mendapatkan infiks dan terjadi proses reduplikasi dan hasilnya menjadi jari jemari. Kemudian bentuk kata terakhir yakni turun mendapatkan proses afiksasi berupa infiks dan mendapatkan proses reduplikasi hasilnya menjadi kata turun temurun. Nah, penjelasannya adalah tabel di samping memperlihatkan 3 kata terbentuk dari proses reduplikasi. Pada kata tali temali dimulai dengan menghilang leksen tali sehingga menjadi tali-tali dan mendapatkan infiks pada posisi suku pertama di leksen kedua sehingga menjadi tali temali. Demikian pula dengan kata jari jemari dan turun temurun. Kedua kata tersebut mengalami pengulangan leksen kemudian mendapatkan infiks pada suku pertama di leksen kedua. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis fungsi dan makna. Yang pertama, infiks pembentuk verba. Berdasarkan data yang terhimpun, infiks bahasa Indonesia memiliki kemampuan untuk membentuk verba. Penentuan kategori bentuk dasar dapat menggunakan KBBI daring. Sedangkan pada kata yang terbentuk dari hasil afiksasi dapat ditentukan berdasarkan posisi dalam konteks, sehingga diperoleh beberapa kata yang berkategori verba. Berikut ini contoh kata berinfiks yang berkategori verba. Bisa dilihat dalam tabel, yang pertama ada bentuk dasarnya sambung. Proses afiksasinya ditambahkan imbuhan in, lalu juga imbuhan berkean, hasilnya menjadi berkesinambungan. Yang kedua ada bentuk dasarnya sidik. Proses afiksasinya ditambahkan imbuhan hasilnya menjadi selidik. Berikut merupakan makna dari verba selidik dan berkesinambungan serta contoh penggunaan. Infiks pada kata selidik memiliki makna melakukan. Dalam hal ini melakukan sidik. Seperti kata selidik pada contoh kalimat berikut, dan merupakan selidik atas kasus proyek OPT Puskesmas. Pada kata berkesinambungan yang terbentuk dari kombinasi afiks memiliki makna intens. Berikut contohnya. Contoh kalimatnya yaitu perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan pada tingkatan yang berbeda, yaitu manajemen, grup, dan individu. Berkesinambungan bermakna juga saling bersambung secara intens. Selanjutnya, yang kedua, infiks pembentuk nomina. Selain pembentuk verba, infiks bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai pembentuk nomina. Berikut ini adalah contoh infiks pembentuk nomina. Bisa dilihat dalam tabel, yang pertama ada bentuk dasar dari gembung. Proses afiksasinya ditambahkan imbuhan hasilnya menjadi gelembung. Lalu yang kedua ada bentuk dasar tunjuk. Proses afiksasinya ditambahkan imbuhan hasilnya menjadi telunjuk. Selain itu, bentuknya ada juga analisis maknanya, yakni misalnya pada kata gelembung memiliki makna benda yang dalam hal ini benda yang bergelembung. Contoh penggunaannya yakni gelembung sabun menjadi mainan anak-anak di kala pandemi. Baik, selanjutnya adalah
analisis fungsi dan makna adjektiva. Seperti pada tabel, yaitu santan dan cicit. Kategori nomida sebelum mengalami proses afiksasi. Setelah mengalami dengan penyisipan M pada santan menjadi semantan dan R pada cicit menjadi cericit, merubah kategori keduanya menjadi adjektiva. Kemudian pada makna kata semantan yang terbentuk dari bentuk dasar santan mendapatkan infiks M, penambahan infiks M membentuk mana mengandung. Berdasarkan contoh penggunaan kata tersebut, yakni kelapa semantan sangat baik digunakan untuk membuat kari ayam. Kalimat kelapa semantan artinya adalah kelapa yang mengandung santan. Baik, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan analisis dari segi bentuk, fungsi, dan maknanya, dapat diketahui bahwa keseluruhan data mengalami perubahan bentuk dan makna. Perubahan bentuk dan makna merupakan salah satu syarat utama dari sebuah proses morfologi. Sedangkan pada tataran fungsi kategori di proses morfologis dapat merubah kategori dan ada pula yang tidak mengalami perubahan kategori. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3 Infix. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.